Kebijakan pemerintah Provinsi Bali menjadikan Sanur sebagai salah satu kawasan rendah emisi mendapatkan dukungan pelaku pariwisata yang juga Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Denpasar, Ide Bagus Gede Sidarto Putra. Namun, penerapannya dinilai perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan teknologi, pembiayaan, estetika bangunan, hingga regulasi ketenaga listrikan. Ketua PHRI Kota Denpasar, Ide Bagus Gede Sidarto Putra mengatakan, konsep kawasan rendah emisi sejalan dengan upaya mendorong Sanur menjadi destinasi wisata yang lebih hijau dan sehat. Menurutnya, upaya mengurangi emisi sebenarnya sudah dilakukan sejumlah pelaku pariwisata di Sanur. Desa adat, yayasan, hingga pelaku usaha telah mulai menggunakan kendaraan listrik. Sementara di sektor perhotelan, pemanfaatan energi surya juga telah diterapkan, salah satunya untuk kebutuhan pemanas air atau water heater. Meski demikian, penerapannya belum merata. Salah satu kendala yang masih dihadapi adalah ketersediaan teknologi energi terbarukan yang benar-benar mampu untuk bertahan menghadapi kondisi cuaca ekstrim di Bali. Ide Bagus Gede Sidarto Putra mencontohkan, penggunaan panel surya membutuhkan teknologi yang tetap dapat bekerja secara optimal ketika kondisi cuaca mendung. Selain teknologi, aspek estetika juga menjadi perhatian karena bangunan di Bali memiliki karakter arsitektur tersendiri. Karena itu, PHRI berharap pemerintah Provinsi Bali dapat memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, terutama dalam hal akses pembiayaan. Investasi untuk memasang teknologi energi terbarukan dinilai masih cukup mahal, sehingga membutuhkan skema pembiayaan yang lebih mudah. Selain teknologi dan pembiayaan, PHRI juga meminta agar penerapan kawasan rendah emisi memiliki regulasi yang jelas dan tidak menimbulkan tumpang tindih dengan aturan kelistrikan yang berlaku. Jangan sampai pelaku usaha yang telah menggunakan energi terbarukan justru menghadapi persoalan regulasi karena adanya aturan lain yang membatasi penggunaan atau pembangkitan listrik secara mandiri. Dan tentunya adalah akses ke finansial, ya. Diharapkan mungkin setahun 6 bulan belum tentu semua pebisnis itu bisa mengganti karena ini mahal sekali, ya, mahal sekali tenaga alat-alat ini. Jadi perlu misalnya Pak Gubernur bisa nggak memberikan kita pendampingan finansial, misalnya membantu bank mana yang bisa memberikan kemudahan untuk membeli ini misalnya, kita akan pasti ikut untuk ini, ya. Itu yang mungkin kira-kira dari dari tenaga surya. Intinya seperti yang dilihat sudah, kita selalu mendorong Sanur ini menjadi green destination, menjadi teratur, ya, rendah emisi. Pantai sekarang nggak ada motor, nggak ada apa-apa, jadi kan sangat rendah sekali. Lalu perbaikan oleh Pemkot, sekarang nggak ada parkir di sini sekarang, ya, turun ada SJUT. Ini hal wellness yang kita kembangkan di Sanur ini. Jadi nggak ada alasan untuk menolak emisi, rendah emisi Sanur sebagai bagian. Tinggal secara teknis kita juga harus dibantu, ya, masalah kembali ke masalah available teknologi, estetikanya gimana dengan struktur Bali kita, ya. Lalu dengan ada financial access itu tadi, kalau kita dibantu, ya, nggak semua soalnya, mungkin yang bintang 3-4 mungkin bisa, gitu, yang kecil-kecil gimana. Nah, tentu yang terakhir adalah regulasi, jangan sampai nanti bentrokan dengan PLN kita. Udah pakai ini, kena pajak lagi, kena itu lagi, kena ini, atau nggak boleh kita tidak boleh mengadakan listrik sendiri misalnya. Sudahkah itu ada? Biar nggak nanti ada tumpang tindih. Intinya Sanur go green, yes, kita akan lakukan. Ide Bagus Gede Sidarto Putra menegaskan, PHRI pada prinsipnya mendukung Sanur sebagai green destination dan kawasan rendah emisi. Menurutnya, langkah tersebut juga sejalan dengan pengembangan Sanur sebagai kawasan wisata berbasis wellness atau kesehatan. Yana, Bali TV.